Halo semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Kali ini kita akan membahas sebuah film drama perang sejarah yang berjudul Black Hawk Down yang dirilis pada bulan Desember tahun 2001. Disutradarai oleh Jerry Bruckheimer dan Ridley Scott serta dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric Bana, William Fichtner, dan beberapa aktor lainnya. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang menceritakan pertempuran gabungan 3 pasukan darat Amerika Serikat, yaitu pasukan elit operasi anti-teror atau Delta Force, pasukan elit infanteri ringan atau Army Rangers, dan pasukan elit operasi resimen penerbangan atau SOAR ke-160 dalam misi utama Amerika Serikat untuk menangkap Muhammad Farah Aidid yang merupakan pemimpin militer kontroversial yang menentang kehadiran PBB dan pasukan Amerika Serikat di Somalia, di mana kala itu perang saudara Somalia menjadi sorotan dunia karena telah menyebabkan bencana kemanusiaan yang kelam. Nah kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, simak saja alur kisahnya sampai habis. Film diawali dengan memperlihatkan kondisi pasca perang saudara di Somalia pada tahun 1992 yang telah berkecamuk semenjak tahun 1980-an dan menyebabkan bencana kemanusiaan yang kelam yang pada akhirnya mengundang perhatian dunia, terutama organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hingga akhirnya melalui bantuan pasukan perdamaian dunia dan 20.000 pasukan marinir Amerika Serikat, sejumlah bantuan dan ketertiban pun berhasil dipulihkan. Namun di bulan Juni 1993, setelah para marinir Amerika Serikat dan sebagian besar pasukan perdamaian ditarik kembali, milisi yang dipimpin oleh Muhammad Farah Aidid mulai melakukan pergerakan. Mereka menghambat bantuan makanan, membantai sisa tentara perdamaian Pakistan, dan mengincar personil tentara Amerika Serikat di Somalia. Hingga akhirnya, di bulan Agustus 1993, Amerika Serikat pun mengirim pasukan elit Delta Force, Army Ranger, dan SOAR ke-160 untuk menangkap Aidid yang telah mengumumkan dirinya sebagai Presiden Somalia. Amerika Serikat mulai melakukan operasi penangkapan Aidid sebagai upaya untuk memulihkan kembali ketertiban di Somalia. Kemudian scene berganti di wilayah selatan Somalia, tepatnya di lapangan pusat pembagian pangan Palang Merah. Tampak ribuan warga Somalia mulai membadati truk yang membawa ratusan karung tumpukan beras. Namun tak berselang lama, para warga sipil dihambat dan ditembaki oleh milisi Aidid yang ingin menyita pengiriman makanan tersebut. Pasukan AS dengan helikopter Black Hawk yang melintas dan menyaksikan kejadian tersebut meminta izin komando pusat untuk melakukan kontak senjata terhadap milisi Aidid. Namun, karena tidak adanya ancaman terhadap mereka dan sesuai yurisdiksi PBB, pihak komando tidak mengizinkannya untuk ikut campur dan memerintahkan mereka untuk kembali ke markas. Kemudian di Pasar Bakara, ibu kota Somalia, tepatnya kota Mogadishu yang merupakan wilayah kekuasaan Aidid, kita diperkenalkan dengan seorang anggota Delta Force, yaitu Sersan Hood yang sedang dalam operasi pengintaian Osman Aliato. Aliato sendiri merupakan pendukung Aidid, sekaligus pengusaha besar yang menjual pasukan senjatanya kepada milisi Aidid. Saat dalam perjalanan di luar kota Mogadishu, Osman Aliato dikepung dan ditawan oleh pasukan Army Ranger dan Delta Force yang sebelumnya telah diintai oleh Sersan Hood. Kemudian, Aliato dibawa ke markas Amerika Serikat di Bandara Mogadishu dan diinterogasi oleh pimpinan Komando Amerika Serikat, yaitu Mayor Jenderal William Garrison. Jenderal Garrison sendiri mengungkapkan keterlibatan Ato sebagai pemasok senjata milisi Aidid dan menahannya sebagai upaya penghentian pemasokan senjata milisi Aidid. Namun di sini, Ato menjelaskan kalau penangkapan terhadap dirinya tidak akan menghentikan Aidid dan milisinya. Singkat cerita, Mayor Jenderal Garrison pun mengadakan rapat dengan para pimpinan regu pasukan elit Amerika Serikat yang terdiri dari Delta Force, Army Ranger, dan SOAR 160. Berdasarkan sumber intelijen yang didapat, Jenderal Garrison menyusun rencana penangkapan 2 pejabat tinggi Aidid, yaitu Omar Salat Elmi yang merupakan penasihat politik Aidid dan Abdi Hasan Awale yang merupakan menteri Aidid, di mana kedua target utama tersebut akan melakukan rapat di suatu gedung di kota Mogadishu.
Jenderal Garrison juga menjelaskan tugas masing-masing dari tim elit, di mana Delta Force akan melakukan eksekusi penangkapan. Sementara Army Ranger yang terbagi menjadi 4 regu akan menjaga beberapa sudut gedung yang ditargetkan, dan target yang telah ditangkap akan dibawa melalui rombongan jeep yang dipimpin oleh Lieutenant Danny McKnight. Colonel McKnight's in the C2 bird. Garrison juga memberitahu kalau misi tersebut tidak akan didukung kendaraan lapis baja, dan untuk dukungan udara SOAR 160 mereka hanya diizinkan menggunakan helikopter ringan, yaitu Black Hawk dan Little Bird. Sementara itu, seorang informan bayaran yang merupakan pria lokal Somalia bernama Abdi tampak sedang menandai mobilnya dan bersiap untuk membantu militer Amerika Serikat menemukan lokasi yang akan ditargetkan. Di waktu yang sama, para pasukan AS mulai melakukan persiapan. Beberapa orang-orang berpengalaman dan rekrutan baru turut ditugaskan dalam misi mematikan ini. Salah satunya adalah spesialis John Grimes yang sempat menjadi veteran, dan prajurit rekrutan baru Todd Blackburn yang tidak memiliki pengalaman perang sama sekali. Kita juga diperkenalkan dengan Sersan Matt Eversman yang baru ditunjuk sebagai pemimpin regu Ranger 4 untuk menggantikan Letnan John Billes yang terkena epilepsi. Kemudian sekitar pukul 14.30, Abdi menelusuri pasar Bakara dan berhasil menemukan gedung yang akan ditargetkan. Ia pun memberikan tanda kepada militer Amerika Serikat, dan Jenderal Garrison pun memerintahkan para pasukan elitnya untuk memulai operasi penangkapan. Black Horse, be careful. Go. Di tengah perjalanan, para pasukan Amerika Serikat tidak menyadari kalau kedatangan mereka telah diberitahu oleh pimpinan milisi Aidid, yaitu Muhammad Alim. Hingga akhirnya, para milisi Aidid pun mulai bergegas untuk menghalau militer AS. Di samping itu, Black Hawk mulai menurunkan para tim Army Ranger untuk menjaga 4 sisi area gedung setelah Delta Force memasuki gedung untuk menangkap target. Sementara itu, Black Hawk yang ditumpangi Sersan Eversman nyaris tertembak RPG dan membuat prajurit baru Ranger Regu 4, yaitu Blackburn, terhempas ke tanah dan tak sadarkan diri saat akan turun dari helikopter. Kemudian beberapa milisi tampak mulai berdatangan dan menyerang para Ranger yang berada di luar gedung. Di sisi lain, setelah tim Delta berhasil menangkap beberapa tawanan, tim udara kemudian mengamankan lokasi sekitar gedung. Setelah itu, rombongan Humvee dan truk militer yang dikomandoi oleh Lieutenant McKnight mulai melakukan evakuasi tawanan. Karena kondisi Blackburn yang sudah parah, Lieutenant McKnight pun memutuskan untuk mengembalikannya ke markas dengan menggunakan 3 Humvee yang dipimpin oleh Sersan Jeff Strucker beserta Sersan Hood dan beberapa tim Delta. Namun di tengah perjalanan, sayangnya seorang anggota Ranger yaitu Sersan Dominic Pila tewas tertembak. Di samping itu, Muhammad Alim berhasil menembak jatuh satu helikopter Black Hawk yang dipiloti oleh Walcott. Super 6-1. You want a football going down? One is going down. Black Hawk down. Setelah itu, Jenderal Garrison pun mengalihkan McKnight beserta rombongannya untuk mengevakuasi lokasi jatuhnya helikopter Walcott. Sementara, satu unit Little Bird dan regu Ranger 4 yang dipimpin Matt Eversman dikirimkan untuk melakukan unit reaksi cepat di lokasi jatuhnya Black Hawk. Di sisi lain, Lieutenant McKnight memerintahkan sebagian regu yang dipimpin oleh Kapten Steele dan Sersan Sanderson untuk berjalan menuju lokasi jatuhnya Black Hawk Walcott. Sementara, ia dan sisa tim lainnya
akan memuat para tawanan terlebih dahulu ke dalam truk dan menyusul ke lokasi untuk penjemputan. Kemudian, di markas komando melalui layar monitor, General Garrison melihat orang-orang Somalia yang mulai mendekati lokasi jatuhnya Black Hawk Wildcat. Ia pun meminta regu Ranger 4 yang tidak jauh dari lokasi agar bergerak cepat. Sementara itu, 3 Humvee yang dipimpin oleh Sersan Strucker berhasil membawa Blackburn kembali ke markas. Selanjutnya, di lokasi jatuhnya Black Hawk Wildcat, satu unit Little Bird tiba dan mengevakuasi 1 orang yang selamat. Sementara, regu Ranger 4 yang juga telah tiba memberikan perlindungan dan mengamankan korban lainnya hingga konvoi McKnight tiba. This is too sick. Captain Steele, come in! Di sisi lain, konvoi McKnight diserang bertubi-tubi dari berbagai arah dan terhambat menuju lokasi helikopter Wildcat karena beberapa jalan telah diblokade para milisi. Give me a defensive perimeter so we... Sementara, McKnight juga kehilangan 2 anggotanya yang tewas tertembak. Ia pun mendesak unit udara agar memberikannya jalur alternatif yang aman. Kemudian, di lokasi jatuhnya helikopter Wildcat, 2 pilot termasuk Clifton Wildcat tewas di tempat. Namun, seorang anggota SOAR tampak masih hidup dan dalam keadaan kritis. Oleh karena itu, tim Eversman pun meminta penjemputan cepat melalui 1 unit Black Hawk yang dipiloti oleh Mike Duran. Sayangnya di tengah perjalanan, Black Hawk Duran ditembak jatuh oleh beberapa milisi yang menyerangnya dengan RPG. Akibat kejadian tersebut, General Garrison pun meminta Sersan Strucker dan regunya kembali dalam misi untuk mengevakuasi Black Hawk Duran. Di sisi lain, regu yang dipimpin oleh Kapten Steele dan Sersan Sanderson masih berusaha menuju lokasi helikopter Wildcat. Namun, mereka terkepung oleh milisi dari berbagai arah. Karena banyaknya korban terluka, Sersan Sanderson pun memutuskan untuk membawa regunya berlindung di sebuah bangunan kosong. Untuk mengurangi jumlah korban, Kapten Steele memerintahkan Sersan Sanderson dan beberapa tim Delta menuju lokasi Wildcat. Sementara, Kapten Steele dan pasukan lainnya mempertahankan posisi dan menunggu jemputan konvoi McKnight di tempat tersebut. Di samping itu, regu Sersan Strucker mulai bergegas menuju lokasi Black Hawk Duran. Sambil menunggu regu Strucker tiba, 2 penembak jitu Delta Force, yaitu Sugart dan Gordon, diberikan izin oleh General Garrison untuk turun dan mengamankan lokasi jatuhnya Black Hawk Duran dari ratusan orang Somalia yang mulai mendekat. God, it's good to see you. Put you down. C2. Sementara itu, Kolonel McKnight membatalkan konvoinya menuju lokasi Wildcat karena kondisi timnya yang sudah sangat parah serta persediaan amunisi yang mulai habis, sehingga ia pun terpaksa harus kembali ke pangkalan. Akibatnya, Matt Eversman, Kapten Steele, Sersan Sanderson, dan regu lainnya yang terpencar harus bertahan hingga datangnya jemputan. Di samping itu, Sugart dan Gordon harus bertahan menghadapi ratusan milisi Somalia untuk melindungi Mike Duran. Namun, karena jumlah musuh yang begitu banyak, Sugart dan Gordon tidak mampu menahan ratusan milisi yang menyerang mereka, hingga akhirnya mereka pun tewas tertembak. Sementara itu, Mike Duran yang tersudut dibiarkan hidup untuk dijadikan tawanan oleh milisi Aidid. Kemudian, regu Sersan Strucker dan tim Delta yang akan melakukan evakuasi harus mencari rute lain setelah beberapa jalan diblokade oleh milisi Somalia. Hingga akhirnya, tim Delta yang dipimpin Sersan Hood memutuskan untuk berjalan kaki menuju lokasi jatuhnya Black Hawk Duran. Namun sayangnya, ia terlambat melakukan evakuasi dan tidak menemukan apapun.
Side 2 secured. Ketika hari mulai menjelang malam, Jenderal Garrison mendesak unit Mountain ke-10 serta pasukan perdamaian Pakistan dan Malaysia untuk mengevakuasi seluruh pasukan Garrison ke zona aman. Sekitar tengah malam, Muhammad Alim membawa beberapa milisinya dan menyerang seluruh regu yang telah berkumpul di suatu bangunan. Kemudian, Sersan Hood dan regunya yang telah tiba di lokasi bangunan tersebut menyerang beberapa milisi dan berhasil menewaskan Muhammad Alim. Namun ketika malam semakin larut, ratusan milisi mulai berdatangan dan menyerang seluruh pasukan AS dari berbagai arah. Sementara itu, unit dukungan udara SOAR 160 dikirim ke lokasi untuk melindungi pasukan AS yang berada di dalam gedung. Pertempuran mematikan pun terjadi sepanjang malam hingga dini hari. I got your position, I got the top. Bring your wounded right over there and start loading them up. Kemudian, sekitar pukul 6 pagi, unit bantuan Mountain 10 dan pasukan perdamaian akhirnya tiba. Mereka pun mulai melakukan evakuasi dan membawa seluruh pasukan menuju zona aman. Namun, karena muatan seluruh kendaraan lapis baja telah penuh, beberapa pasukan Amerika Serikat harus berlari dan melindungi diri dari kejaran ribuan milisi Somalia. Hingga akhirnya, seluruh pasukan yang selamat pun berhasil sampai ke zona aman di sebuah stadion Pakistan. Kemudian, film pun selesai.